Bumi adalah tempat kelahiran manusia. Seperti kami, manusia adalah makhluk yang memiliki rasa iba, tapi juga penuh dengan kekerasan. Dalam tugas kami melindungi manusia, terkuaklah sebuah sejarah yang menyatakan bahwa sebelumnya dunia kita pernah bertemu. Bang, lanjutin Transformers bang, lanjutin TF bang, Optimum Prime, kuku kakak. Oke, lelaki sejati adalah lelaki yang malam minggunya sendiri. Maksud saya lelaki sejati adalah lelaki yang menepati janji. Rumusnya simpel, malam minggu sama dengan Teguh Gusto ditambah dalam tanda kurung alien dikali perang. Oleh karena itu, Transformers Revenge of the Fallen adalah sebuah film fiksi ilmiah tahun 2009, masih disutradarai oleh Michael Bay dengan naskah yang ditulis oleh Ehren Kruger, Roberto Orci, dan Alex Kurtzman. Film yang berdurasi 143 menit ini masih dibintangi oleh Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, dan juga Therese Gibson. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Sudah 2 tahun berlalu semenjak Optimus dan rekan-rekannya memenangkan pertempuran dengan Decepticon. Pesan yang dikirimkan Optimus diterima oleh beberapa Autobot lain, sehingga ada beberapa robot baru yang bergabung. Kini Autobot bekerja sama dengan prajurit Amerika untuk memburu dan membasmi para Decepticon yang tersisa. Mereka tergabung dalam pasukan rahasia Non-Biological Extraterrestrial Species Treaty atau disingkat The NES. Dan malam itu, di bawah pimpinan Kolonel William Lennox, para Autobot melakukan misi operasi rahasia di Shanghai, Cina. Ada 2 Decepticon yang terdeteksi. Salah satunya adalah Sideway yang dengan mudah dihabisi oleh Sideswipe. Namun untuk yang satunya, yaitu Demolishor, sepertinya tidak akan mudah. Oleh karena itu, Will meminta dikirimkan prajurit dengan kode Big Buddha. Ya, dia adalah Optimus Prime. Dan seperti biasa, tidak butuh waktu lama bagi Prime untuk menghabisi Decepticon itu. Pull over. Not today. Namun ada sebuah pesan terakhir dari Demolishor yang membuat prajurit manusia cemas, yaitu tentang kebangkitan The Fallen. Tokoh utama kita, Samuel James Witwicky, kini akan melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Hari itu dia akan pindah ke asrama, dan itu membuat kedua orang tuanya heboh, karena seperti yang kita tahu, Sam adalah anak satu-satunya. Ketika sedang bersiap-siap, tiba-tiba saja dia menemukan kepingan pecahan Allspark. Seketika benda itu menjadi panas, hingga jatuh menembus lantai kayu, dan akhirnya menghidupkan alat-alat elektronik di dapur. Untungnya di tengah-tengah kekacauan tersebut, sang bodyguard tangguh, Bumblebee, muncul lalu memusnahkan semua robot-robot mungil. Saat itu sebenarnya Bumblebee juga sedang galau karena dilarang ikut. Sam merasa semuanya sudah kembali normal, oleh karena itu dia juga ingin hidup normal seperti remaja lain. Dan mungkin seharusnya Bee bergabung dengan Optimus Prime dan Autobot yang lain. Hubungan Sam dan Mikaela kini semakin dekat. Ya, mereka sudah berpacaran. Namun anehnya, hingga kini Sam sama sekali belum menyatakan cinta kepada Mikaela, dan begitu pula sebaliknya. Kembali ke para Autobot, mereka mendarat di pangkalan Diego Garcia yang merupakan markas rahasia The NES. Optimus Prime menjelaskan tentang The Fallen, salah satu sejarah dari ras Cybertronian yang tercatat pada Allspark. Presiden Amerika mengirimkan Direktur Galloway karena aksi NES di Shanghai telah menimbulkan masalah. Selain itu, Galloway juga mempermasalahkan keberadaan Autobot di bumi karena jangan-jangan itu yang menyebabkan Decepticon terus berdatangan untuk memulai perang. Optimus menanggapi pernyataan tersebut dengan sangat bijak. Autobot tidak masalah jika memang manusia meminta mereka pergi. Tapi bagaimana jika Autobot telah pergi dan apa yang dipikirkan manusia itu salah? Di asrama, Sam berkenalan dengan teman sekamarnya, yaitu Leo. Sambil kuliah bersama teman-temannya, Leo menjalankan usaha dalam mendesain kalender. Tapi di samping itu, mereka adalah mania konspirasi yang sering mengunggah video-video tentang penampakan alien. Tentunya Sam berpura-pura menolak untuk percaya video yang diunggah kelompok Leo, karena keberadaan Autobot di bumi masih dirahasiakan. Hari pertama di asrama yang cukup menyebalkan, apalagi sang ibu membuat masalah di kampus setelah mengkonsumsi daun surga yang juga tumbuh di ujung Pulau Sumatera.
Banyak hal yang dijelaskan Galloway kepada Optimus, termasuk tentang lokasi tubuh Megatron dan kepingan Allspark. Ternyata, secara diam-diam, pembicaraan tersebut didengar oleh Soundwave, ahli komunikasi Decepticon. Robot berbentuk satelit itu langsung mengerahkan anak buahnya mencuri kepingan Allspark. Lalu benda itu dibawa ke Laurentian Abyss untuk membangkitkan Megatron. Sang pemimpin Decepticon itu langsung meluncur ke angkasa, menembus atmosfer untuk menemui gurunya The Fallen di salah satu bulan Saturnus. Kehancuran Allspark bukanlah akhir dari spesies Cybertronian, karena menurut penjelasan The Fallen, Allspark hanyalah wadah. Apa yang sebenarnya dibutuhkan adalah energon. Dan saat ini, informasinya ada di dalam kepala seorang pemuda bernama Sam Witwicky. Saat ini Sam dalam lindungan keturunan Prime terakhir, yaitu Optimus. Suatu kebetulan yang sangat menguntungkan. Jika Megatron berhasil mendapatkan informasi energon sekaligus membunuh Optimus, maka impian Fallen untuk balas dendam akan menjadi kenyataan. Dugaan Fallen tidak salah. Pada suatu malam, ketika menghadiri sebuah pesta, Sam bertingkah aneh akibat kemunculan simbol-simbol Allspark dalam pikirannya. Sapaan dari seorang gadis bernama Alice menyadarkannya. Sam nyaris saja terlibat perselingkuhan jika Bumblebee tidak mengacau di malam itu. Kedatangan Bumblebee menyusul Sam ke wilayah timur bukannya tanpa alasan. Sam dibawa untuk bertemu Optimus. Sang pemimpin Autobot itu menduga bahwa akan kembali terjadi perang dengan Decepticon yang mendatangkan bencana besar bagi planet bumi. Oleh karena itu, dia membutuhkan Sam sebagai jembatan penghubung antara Autobot dan manusia. Optimus sangat mengerti dengan keinginan Sam untuk hidup normal, tapi terkadang takdir datang di waktu yang tidak kita duga. Di kesempatan lain, lagi-lagi Sam kembali bertingkah aneh dengan memotong penjelasan dosennya dalam sebuah kelas karena mengaku telah membaca habis seluruh halaman buku hanya dalam beberapa menit. Pemuda itu membantah teori Einstein dan menjelaskan teorinya tentang energi berdasarkan simbol-simbol yang muncul di pikirannya. Menyadari bahwa itu semua akibat menyentuh kepingan Allspark, Samuel pun langsung memperingatkan Mikaela. Sangat mengejutkan, ternyata Mikaela menangkap robot mungil yang mencoba mencuri kepingan Allspark. Akhirnya robot yang mengaku dikirim oleh Fallen itu dikurung di dalam kotak. Lalu Mikaela pun berangkat ke wilayah timur untuk menemui Sam. Sangat disayangkan, pertemuan yang juga bermaksud untuk melepas rasa rindu itu malah menjadi bencana bagi hubungan Sam dan Mikaela, karena Sam kepergok sedang bermesraan dengan Alice yang ternyata adalah robot. Untungnya lemparan dari Mikaela berhasil membebaskan Sam dari jeratan lidah. Namun setelah itu mereka harus berlari sekencang mungkin karena Alice mulai mengamuk dengan menghancurkan apapun yang menghalanginya. Berbeda dengan Sam dan Liu yang hanya bisa berlari dan berteriak, Mikaela lagi-lagi melakukan sesuatu yang gila. Gadis itu mencuri sebuah mobil, lalu ketika Alice berada di kap mesin, Mikaela langsung menghantamkan mobil itu ke sebuah tiang hingga Alice hancur. Kiss this bitch. Namun penderitaan Sam, Liu, dan Mikaela tidak selesai sampai di situ, karena Blackout membawa mereka ke sebuah pabrik tua untuk menemui Megatron. Come here, boy. Sam sangat terkejut melihat Megatron yang kini hidup kembali. Robot kejam itu menginginkan informasi yang ada di kepala Sam. Oleh karena itu, Megatron memerintahkan robot kecil yang disebut The Doctor untuk membelah kepala Sam. Beruntung Optimus dan Bumblebee datang menyerbu tempat itu. Mereka berhasil menyelamatkan para remaja, sekaligus menggagalkan rencana Megatron. Tidak ingin kehilangan kesempatan emasnya, Megatron pun memerintahkan Starscream dan Blackout untuk ikut bertarung. Menghadapi 3 Decepticon tangguh, membuat Optimus kewalahan. Bahkan dia sempat tumbang akibat tembakan Megatron. Namun keturunan Prime itu tidak boleh menyerah, karena jika Megatron mendapatkan sumber energon, maka bukannya tidak mungkin seluruh alam semesta akan berada dalam bahaya. Optimus pun bangkit, dia menggila dengan 2 pedangnya, bertarung dengan brutal, menumbangkan Megatron dan Starscream, bahkan membunuh Blackout. I'll take you all on!
Sayangnya, tak lama setelah itu, Optimus yang lengah ditikam oleh Megatron. Para Autobot tiba di medan pertempuran, namun itu sudah terlambat karena Optimus Prime telah tewas. Kematian Optimus yang merupakan Prime terakhir membuat The Fallen merasa sangat lega. Dia langsung memerintahkan para Decepticon menyerbu bumi dan menebarkan teror dengan menghancurkan beberapa kota. Melalui siaran televisi yang dibajak oleh Decepticon, Fallen meminta manusia untuk menyerahkan Sam Witwicky, dan jika berani melawan, maka mereka akan menghancurkan seluruh dunia. Sementara itu, pasukan NES kembali bersih tegang dengan Direktur Galloway. Bahkan kini, NES dibubarkan, dan karena dianggap sebagai ancaman, maka seluruh Autobot pun ditahan di pangkalan Diego Garcia. Kini Sam, Mikaela, dan juga Leo menjadi buronan. FBI, CIA, Interpol, semua badan atau organisasi keamanan negara mencari keberadaan Sam. Menurut penjelasan Galloway, bukannya tidak mungkin Sam akan diserahkan kepada Decepticon demi menghindari dunia dari kehancuran. Sam sendiri tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia mengabaikan ocehan Leo yang dilanda kepanikan. Satu-satunya yang membebani Sam saat ini adalah menjadi penyebab kematian Optimus. Menurut Bumblebee, saat ini tetap bersama adalah hal terbaik yang bisa dilakukan untuk mencari jalan keluar dari masalah. Tiba-tiba saja, Sam mendapatkan ide untuk menerjemahkan simbol-simbol yang ada di dalam pikirannya. Dan karena tak satu pun Autobot yang bisa membacanya, maka Leo menyarankan agar mereka menemui Robo Warrior, saingan kelompok Leo dalam hal konspirasi, yang mana mengetahui banyak hal tentang alien. Bersama dengan Bumblebee dan si kembar, Skids dan Mudflaps, mereka menuju ke sebuah tempat penjagalan babi yang menjadi lokasi Robo Warrior. Sangat mengejutkan, ternyata orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Simmons, mantan komandan Sektor 7. Awalnya dia tidak mau membantu Sam karena telah membuat Sektor 7 dibubarkan dan kini Simmons harus hidup dengan ibunya sebagai tukang jagal. Namun karena apa yang ada di kepala Sam sangat menggelitik rasa penasaran Simmons, akhirnya pria itu membawa kelompok Sam ke ruangan rahasia di mana dia menyimpan semua berkas-berkas yang dicuri dari Sektor 7. Menurut Simmons, simbol itu juga terdapat di beberapa tempat bersejarah di dunia yang menyiratkan bahwa Cybertronian pernah berada di bumi ribuan tahun yang lalu. Kemungkinan besar simbol-simbol ini sudah ada sebelum para Autobot muda lahir. Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa ditanyai adalah robot Decepticon. Untungnya Mikaela memiliki salah satu, sebuah robot mungil bernama Willy. Menurutnya simbol-simbol itu adalah bahasa Prime kuno, dan mereka bisa menanyakannya kepada robot-robot tua yang salah satunya bersemayam di Museum Aerospace Smithsonian di Washington, D.C. Untuk melewati pemeriksaan, mereka harus melakukan sebuah trik dan bahkan melumpuhkan 5 orang petugas dengan menggunakan stun gun. Di sini, Mikaela kembali menggunakan Decepticon mungilnya untuk mencari robot tua. Akhirnya, Willy menemukan apa yang mereka cari adalah pesawat Blackbird yang merupakan Jetfire, salah satu Decepticon tertua dan dihormati. Tentu pada awalnya mendengar Decepticon membuat kelompok Sam panik, tapi setelah bangkit, ternyata Jetfire hanya robot tua pemarah yang mengeluhkan segala hal yang dirasakannya. Jetfire sangat kecewa mengetahui bahwa Decepticon memenangkan perang, karena sebenarnya dia telah membelot kepada Autobot. Siapa pula yang mau selamanya hidup dalam kebencian dan terus melakukan pemusnahan? Sebuah kata-kata yang membawa pencerahan kepada Willy, sehingga kini robot kecil mesum itu berpihak kepada Autobot. Kemudian Sam menggambarkan beberapa simbol yang menurut Jetfire berhubungan dengan mata pisau, kunci, dan mereka semua pun dipindahkan ke tengah-tengah padang pasir di wilayah Mesir. Jetfire menjelaskan tentang para pemimpin Cybertron yang disebut Prime. Mereka tersebar ke beberapa planet untuk memanen energon dengan cara meledakkan matahari. Para Prime memiliki satu aturan, yaitu tidak boleh membunuh makhluk yang menghuni planet tersebut. Namun salah satu dari Prime melanggarnya, dia mengabaikan keberadaan manusia dan tetap berusaha memanen energon dengan Star Harvester dan kunci yang disebut Matrix of Leadership. Prime itu bernama The Fallen. Karena kekuatannya yang luar biasa, 6 Prime lain harus mengeroyok The Fallen untuk
untuk merebut Matrix of Leadership, lalu mengorbankan diri untuk mengunci Matrix tersebut di makam yang dibangun dengan menggunakan tubuh mereka sendiri. Di suatu tempat di gurun itu juga terdapat mesin Star Harvester. The Fallen mengetahui di mana lokasinya. Dia hanya harus menemukan Matrix untuk menjalankan mesin tersebut. Hanya Prime yang bisa menghentikan The Fallen, oleh karena itu Sam berniat untuk membangkitkan Optimus dengan The Matrix of Leadership. Menurut Jetfire, sebenarnya Matrix tidak dirancang untuk itu, tapi tidak menutup kemungkinan karena Matrix of Leadership memiliki kekuatan yang unik. Ikuti petunjuk yang ada di pikiranmu. Saat fajar menyinari ujung pisau, 3 raja akan muncul untuk menunjukkan pintunya. Sam harus memecahkan teka-teki tersebut sebelum Decepticon menemukannya. Simmons mendapat informasi dari teman CIA-nya bahwa bangsa Sumeria kuno menyebut Teluk Aqaba sebagai mata pisau atau The Dagger Steep, yang mana merupakan bagian dari Laut Merah yang memisahkan Mesir dan Yordania seperti ujung pisau. Itulah yang akan menjadi tujuan mereka, dan juga William Lennox yang akan membawa Optimus ke titik koordinat tersebut. Namun karena saat ini Sam adalah buronan dunia, maka Simmons lah yang harus menghubungi Will. Kelompok Sam telah mengetahui tentang The Dagger Steep, tapi sama sekali tidak mengerti dengan kalimat 3 raja yang akan menunjukkan pintu. Setelah lolos dari kejaran polisi setempat dan petugas yang menjaga perbatasan, kelompok Sam pun bersembunyi di sekitar piramida. Pada malam harinya, Sam bermesraan dengan Michaela, berharap pernyataan cinta terucap. Namun momen tersebut malah terpotong dengan 3 raja yang ternyata adalah sabuk Orion. 3 raja membangun piramida Giza berdasarkan sabuk Orion. Menurut Simmons, itu menunjuk ke arah timur, tepatnya Pegunungan Petra. Sementara itu, Will secara diam-diam menuju ke titik koordinat yang diberikan oleh Simmons. Di tengah-tengah perjalanan, dia mengerjai Galloway dengan membuat seolah pesawat dalam keadaan darurat, sehingga Will bisa menerjunkan sang direktur yang menyebalkan itu. Kembali ke kelompok Sam, beberapa jam kemudian, akhirnya mereka tiba di bangunan yang menyatu dengan gunung. Meskipun pada awalnya sempat terjadi pertengkaran di antara Simmons dan Leo, bahkan si kembar, Skids, dan Mudflap sampai berkelahi karena merasa kesal tidak menemukan apapun di bangunan itu. Tapi justru perkelahian si kembar malah membuat dinding bangunan retak, yang mana ternyata makam para Prime berada di baliknya, dan Sam berhasil menemukan Matrix of Leadership yang dikatakan oleh Jetfire. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja benda itu berubah menjadi pasir. Tapi Sam tidak menyerah, dia tetap yakin butiran pasir itu akan berguna, karena tidak mungkin simbol-simbol itu muncul dalam pikirannya untuk sesuatu hal yang tidak ada artinya. Maka Sam pun bertekad akan membawanya ke Optimus. 2 pesawat yang membawa pasukan Nest telah tiba. Para prajurit melihat kelompok Sam dan menuju ke arah mereka. Sayangnya tidak hanya prajurit yang melihat, tapi juga Starscream yang sejak tadi berpatroli, sehingga dia langsung menembakkan rudal ke arah kelompok Sam. Itu membuat Leo berteriak histeris karena ketakutan, sampai akhirnya Simmons terpaksa menggunakan stun gun. Karena sangat sulit menghindari kejaran Starscream yang menguasai udara, akhirnya Sam memutuskan untuk berpencar. Bumblebee akan menjadi umpan, begitu pula dengan Simmons, Leo, dan si kembar. Sedangkan Sam dan Michaela akan berlari menuju ke lokasi Optimus. Rencana tersebut juga tidak berjalan mulus karena Megatron memanggil semua Decepticon untuk memulai serangan. Selain itu, Starscream telah melepaskan EMP untuk melumpuhkan alat komunikasi, sehingga para tentara tidak bisa meminta bantuan dan hanya mengandalkan cara tradisional dengan menyalakan api membentuk SOS. Di tempat lain, Simmons dan Leo yang mengira mereka telah aman malah sudah ditunggu dengan mobil-mobil konstruksi yang bersatu menjadi robot besar. Sebutannya adalah Devastator. Robot itu menghisap benda apapun untuk dikunyah dengan gerigi logamnya. Devastator berhasil menghisap Mudflap. Sayangnya itu malah menjadi senjata makan tuan, karena sesaat kemudian Mudflap menghancurkan wajah Devastator. Lalu dengan serangan kombinasi bersama Skids, si kembar berhasil membuat Devastator mundur.
Sam dan Mikaela juga dikepung oleh para robot Decepticon. Karena Starscream kesulitan dalam menangkap Sam, akhirnya Rampage mengancam akan membunuh Ron dan Judy jika Sam tidak menyerahkan diri. Beruntung, ternyata di sana juga ada Bumblebee. Si bodyguard tangguh itu langsung beraksi, memberikan serangan kejutan untuk menghajar Rampage. Bahkan meskipun mendapat bantuan dari minion Ravage, mereka berdua bukan tandingan Bumblebee. Pertempuran pun semakin memanas, apalagi pasukan Nest mendapatkan bantuan dari pasukan Yordania. Lagi-lagi, di sini Sam menunjukkan keyakinannya terhadap Matrix, sehingga Ron dan Judy pun harus merelakan putra mereka yang mengambil bagian di medan pertempuran. Setelah orang tuanya dibawa oleh Bumblebee, kini Sam dan Mikaela melanjutkan misi mereka menuju ke lokasi Optimus yang jaraknya sudah tidak jauh lagi. Sementara itu di Pentagon, General Morshower yang telah mengirimkan Predator mengetahui bahwa pasukannya berada dalam bahaya. Tanpa menunda-nunda lagi, sang jenderal langsung mengirimkan bantuan udara berupa pesawat tempur serta pesawat pengembung. Sementara itu, Simmons meminta si kembar untuk mengantar Leo ke tempat yang lebih aman. Kemudian, pria itu nekat menaiki piramid untuk mendapatkan titik koordinat yang tepat, lalu meminta bantuan Kapten Wilder mengerahkan senjata rahasia yang disebut Railgun, hasil penggabungan teknologi manusia dan alien. Hanya dengan sekali tembak, Devastator berhasil ditumbangkan. 2, 1, fire. Kembali ke Sam dan Mikaela yang akhirnya bertemu dengan Will dan Robert. Mereka mendapat bantuan dari Jetfire, sebuah aksi yang luar biasa dari robot tua itu. Meskipun tubuhnya sudah berkarat, tapi dia bisa bertarung dengan baik, bahkan membunuh salah satu Decepticon, yaitu Ransek. Sayangnya Jetfire sudah tak selincah dulu. Oleh karena itu, dia menjadi mudah diserang, bahkan oleh robot sekelas minion Scorponok. Beberapa waktu kemudian, pesawat-pesawat yang dikirimkan oleh General Morshower tiba dan langsung meluncurkan bomnya. Tiba-tiba saja Megatron muncul dan menembak Sam yang sedang berlari ke arah Optimus, hingga akhirnya membuat pemuda itu tak sadarkan diri. Beberapa petugas medis mencoba membangkitkan Sam. Ternyata, pemuda itu sedang bertemu dengan para Prime di alam mimpi. Prime memuji keyakinan Sam. Oleh karena itu, dia berhak mendapatkan Matrix of Leadership sekaligus kekuatan untuk membangkitkan Optimus. Lalu ketika Sam terbangun sesuai dengan instruksi Prime, Sam langsung menikam Spark Optimus dengan Matrix-nya dan seketika Optimus pun bangkit dari kematian. Baru saja bernafas lega, Optimus langsung mendapat serangan kilat dari Fallen, sekaligus merebut Matrix of Leadership. Para tentara mencoba melancarkan serangan, namun bagi Fallen, serangan tersebut tak lebih dari sekedar gangguan serangga. Hanya Prime yang bisa mengalahkan Fallen. Akhirnya, demi menebus kesalahannya di masa lalu, karena berada di pihak Decepticon, Jetfire mengorbankan diri dengan memberikan seluruh bagian tubuhnya ke Optimus. Penyatuan Jetfire dan Optimus pun dilakukan, itu memberikan kekuatan yang tak terduga. Lalu dengan kekuatan itu, Optimus langsung melancarkan serangannya ke Fallen dan Megatron, serta menghancurkan mesin Star Harvester. Let's roll. Kembali pertarungan 3 lawan 1 terjadi. Optimus harus menghadapi 3 petinggi Decepticon. Namun tidak seperti beberapa hari yang lalu, kali ini dia bisa bertarung dengan fokus tanpa harus mengkhawatirkan Sam. Bahkan Megatron yang hendak melakukan hal licik berhasil ditaklukkan. Optimus membelokkan senapan ke arah kepala Megatron. Selesai dengan Megatron dan Starscream, kini giliran Fallen. Optimus menghujamkan tombak ke dada Fallen, melepaskan topengnya, lalu menghancurkan Spark, sang pemimpin Decepticon itu. Kini aku bangkit dan kau akan tumbang. I rise, you fall. Sebuah kata-kata bijak dari Starscream kepada bosnya, bukan maksudku memanggilmu pengecut, Tuan, tapi terkadang pengecutlah yang tetap bertahan hidup. Film pun ditutup dengan menampilkan hubungan Sam dan Mikaela semakin mesra karena sudah sama-sama mengucapkan cinta. Kini Sam bisa memulai kembali kehidupan normalnya sebagai mahasiswa. Optimus dan Sam saling berterima kasih atas perjuangan
dan kepercayaan di antara mereka. Ras kita disatukan oleh sejarah yang terlupakan dan masa depan yang akan kita hadapi bersama. Optimus Prime mengirimkan pesan tersebut kepada seluruh Autobot di luar sana agar selalu mengenang masa lalu, karena di dalam kenangan itu kita akan hidup selamanya. Dan tamat. Keren ya? Keren nggak? Optimus berantemnya keren kan? Sebenarnya sih enggak. Loh kok gitu bang? Optimus itu memang kuat, tapi masih di bawah Megatron. Kelasnya beda. Optimus hanya sedikit di atas Starscream. Nggak percaya? Kita lihat lagi di film pertama. Optimus babak belur kan? Kenapa di film kedua ini bisa menang? Ya karena Megatron kan habis direndam di air laut selama 2 tahun. Lihat aja tuh badannya pada karatan. Terus Fallen gimana bang? Kan katanya Prime terkuat. Loh, itu kan dulu. Umurnya udah ribuan tahun loh. Dia bisa hidup berkat life support dari tempat duduknya. Selain itu coba diingat lagi, kalau memang dia Prime terkuat, kenapa dia takut sama Optimus? Ya karena cuma Optimus yang bisa ngalahin dia. Kalau Megatron kan emang muridnya, jadi nggak mungkin dia ngebunuh guru sendiri. Atau belum mungkin ya, soalnya Decepticon ini kan licik. Jadi bisa dibilang Optimus itu ibarat pria berumur antara 30-40 tahunan versus kakek-kakek 90 tahun. Sudah pasti Optimus menang kan? Nama lainnya adalah Megatronus Prime. Menurut kisah yang diceritakan, The Fallen dan saudara-saudara Prime-nya adalah ciptaan pertama Allspark. Dahulu kala, sebagian besar dari Cybertron hanyalah daratan tandus. Namun Allspark secara bertahap mengubah planet itu, serta memberikan kekuatan untuk para Prime, hingga akhirnya kekuatan Allspark sendiri habis. Para Prime mengetahui bahwa kekuatan Allspark dapat diisi dengan cara memanen energi bintang. Namun sangat disayangkan mereka tidak menemukan bintang baru yang sesuai meski telah melakukan perjalanan antar galaksi. Suatu hari, The Fallen mendengar bisikan yang diyakininya berasal dari Allspark bahwa dirinya memiliki takdir yang lebih agung sebagai yang terpilih. Nah, untuk membantu para Prime mencari bintang, Allspark menciptakan ras pekerja bagi mereka, yang mana memiliki kekuatan untuk mengubah tubuh menjadi bentuk baru. Beberapa dari pekerja ada yang disebut The Seekers atau pencari. Mereka bisa berubah menjadi pesawat antariksa canggih untuk menjelajah galaksi. Para Prime sepakat membuat satu peraturan utama dalam menjalankan misi tersebut, yaitu tidak boleh memanen bintang di mana terdapat planet yang berpenghuni. Tapi The Fallen tidak setuju dengan hal itu, karena meyakini belas kasih terhadap makhluk lain akan membuat para Cybertronian punah. Akhirnya saat Fallen mencari solusi untuk masalah tersebut, timbullah ide jahat. Bagaimana jika kekuatan Allspark dikuasai oleh dirinya sendiri tanpa dibagi dengan Prime lain? Untuk menumbangkan dinasti Prime, The Fallen merekrut beberapa Transformers, lalu membentuk kelompok yang dinamakan Decepticons. Nah, ceritanya si Jetfire ini adalah Seekers-nya si Fallen, sekaligus ajudan yang paling cerdas dan terpercaya. Tanpa disadari, kelompok itu mulai memanen bintang dari planet-planet yang berpenghuni. Lalu The Fallen akan melaporkan bahwa planet tersebut tidak memiliki kehidupan. Apa yang dilakukan oleh Fallen dan Jetfire ini menimbulkan masalah dengan para Prime lain, sehingga Fallen dengan licik mengatakan hal-hal yang buruk tentang Prime, terutama bahwa para Prime menolak mengorbankan kehidupan lain untuk menyelamatkan Cybertron. Dan akhirnya Fallen dan Jetfire pun menyiapkan pasukannya sendiri untuk berjaga-jaga. Makin hari si Fallen pun semakin berkembang. Dengan kecerdasannya, dia menciptakan Star Harvester, bahkan dia juga menciptakan Matrix of Leadership palsu untuk dirinya sendiri. Nah, ternyata Matrix itu tidak stabil dan memberikan Fallen kekuatan lain yang lebih besar dan jahat. Kini Fallen dikuasai oleh kekuatan itu, sehingga terus melakukan pemusnahan terhadap seluruh makhluk hidup. Belum cukup sampai di situ, Fallen malah merencanakan pertempuran melawan saudara-saudaranya. Ketika Jetfire bergabung dengan Decepticons, The Fallen membawa mereka ke sebuah planet bernama Bumi dan membangun Star Harvester untuk mengklaim matahari. Tapi tujuan utamanya bukan itu, melainkan memancing saudara-saudaranya datang untuk dibantai. Namun ketika Prime yang terakhir tiba, si Jetfire malah berbalik melawan Fallen, hingga akhirnya Fallen memindahkan Jetfire dan anak buah yang lain agar bisa menghadapi saudara-saudaranya sendirian. Seperti yang diceritakan di dalam film, si Fallen ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan Prime-Prime yang lain. Satu persatu saudara-saudaranya dibunuh dan akhirnya hanya ada satu yang tersisa. Tapi Prime yang terakhir ini nggak bertarung, dia malah melarikan diri dengan melakukan teleportasi ke beberapa lokasi. Fallen mengira Prime terakhir ini hanya mengulur waktu,
Tapi perkiraan itu salah, Prime terakhir ini mengumpulkan tubuh para Prime yang telah kalah. Lalu ketika semuanya terkumpul, si Fallen yang udah kebanyakan melakukan teleportasi kehabisan tenaga. Nah, Prime ini menggabungkan kekuatan dengan tubuh-tubuh Prime lain untuk mengusir Fallen selamanya, yaitu dengan cara mengurungnya di dalam peti dan dikirim ke dimensi lain yang hampa. Pengetahuan akan sejarah ini hilang selama berabad-abad dan dinasti Prime hanya menjadi mitos. Namun ribuan tahun kemudian, peti The Fallen ditemukan di Cybertron modern, lalu dibawa ke pemimpin militer Cybertron yaitu Megatron. Nah, singkat cerita nanti si Fallen ini yang mempengaruhi Megatron sampai jadi jahat. Pemakan segala yang terdiri dari beberapa robot Decepticon yang disebut Constructions. Robot ini sangat kuat dan kejam, tapi sayangnya juga yang paling bodoh di antara semua Decepticon. Dia benar-benar hanya digunakan untuk pemusnahan atau genosida. Robot ini bisa membuat lubang gravitasi atau lubang hitam dengan vortex grinder yang terletak di mulutnya, di mana benda-benda yang berada di sekitarnya akan tersedot untuk dimakan. Oh ya, jika kalian ada yang sadar, sebenarnya robot tank di film pertama juga bernama Devastator. Nah, di sini saya jelasin, sebenarnya nama si robot tank itu adalah Brawl, cuma nama lainnya Devastator. Adalah 7 Prime pertama dalam sejarah Cybertronian. Mereka tidak memiliki kemampuan Transformers, menjalankan misi untuk memanen energon dengan menggunakan Star Harvester. Tapi dalam beberapa sejarah juga diceritakan bahwa ada yang disebut dengan The 13. Nah, The 13 ini diciptakan oleh Primus untuk membantunya melawan Unicorn. Nantilah ya, ini masih terlalu dini untuk diceritakan. Tentang sejarah perang besar, Dewa Cybertron, penciptaan kaum Cybertronian juga belum saya ceritakan. Pasti bakalan seru. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin lebih baik jika kita lanjutkan di alur cerita selanjutnya, Dark Side of the Moon. Dan tentunya jika memang pembahasan ini menarik bagi kalian. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!